Pada saat ini saya akan mengajak kita untuk belajar dengan tema keunikan agama Kristen. Ada banyak orang menganggap bahwa semua agama sama saja. Ada yang membuat analogi semacam gunung, jadi surga itu ada di gunung, lalu mungkin Kristen dari sebelah barat, Islam dari sebelah timur, Hindu dari utara, Buddha dari selatan, dan lain-lain lagi di mana-mana lagi ya. Tapi ujungnya sama saja. Nah, kalau memang begitu ya sebenarnya nggak masalah jalannya kan. Ujungnya yang penting kan tujuannya. Jadi tidak peduli saudara mau masuk Islam kah, ya, masuk Hindu kah, Buddha kah, Konghucu kah, apapun terserah. Toh ujungnya sama. Itu konsekuensi logisnya. Tetapi kita percaya bahwa sebenarnya itu pandangan yang salah. Di dalam zaman Alkitab itu juga sudah banyak agama-agama dari bangsa-bangsa yang lain. Tetapi Tuhan tetap memberi larangan bahwa jangan ada padamu Allah lain. Yosua bilang, pilih pada hari ini, kamu pilih pada siapa? Kamu berbakti. Bahkan Elia itu juga menantang hal yang sama kepada bangsa Israel yang menyembah Baal pada saat itu. Jadi zaman perjanjian lama memang sudah banyak agama. Demikian juga zaman perjanjian baru, agama Yunani, Romawi itu sudah ada. Tetapi tetap kita bisa lihat bahwa para rasul memberitakan Yesus di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia diselamatkan. Kalau begitu anggapan bahwa semua agama sama saja, itu pandangan yang salah. Pandangan yang keliru, yang tidak alkitabiah. Nah, maka kita juga harus tahu kalau memang tidak semua agama sama, lalu kita menjadi agama Kristen, tuh kita mesti tahu sebenarnya agama kita tuh seperti apa, iman kita tuh seperti apa. Karena tidak bisa dipungkiri bahwa apalagi kita yang datang dari daerah mayoritas Kristen seperti Toraja sana, Ambon, Papua, NTT, Indonesia bagian timur, tuh kan kita tidak pilih agama. Dari zaman nenek moyang kita, mereka sudah Kristen. Kita lahir otomatis jadi Kristen, sehingga ya sekarang kita Kristen. Tapi itulah yang jadi soal bahwa banyak orang Kristen menjadi atau beragama Kristen, tapi mereka tidak tahu sebenarnya Kristen itu apa. Lalu apa bedanya? Sehingga akhirnya kalau memang semua sama ya dengan mudah orang jadi mualaf ya. Karena pacar, karena cinta, karena jabatan, karena kedudukan, karena popularitas. Orang dengan mudah pindah agama, toh sama saja. Nah, karena itu hari ini saya ingin ajak kita belajar tentang apa sih uniknya agama Kristen. Dan kalau kita bicara soal uniknya agama Kristen, maka itu keunikannya tuh dalam banyak hal. Kalau kita bicara tentang tokoh utamanya saja, Yesus. Kristen itu tokoh utamanya Yesus, itu sudah unik. Tidak ada satu manusia di kolong langit pun model seperti Yesus. Pertama misalnya, lahir secara ajaib dari seorang perawan. Siapa seperti itu coba? Tidak ada. Lalu dia juga adalah dalam formula kuno, Yesus adalah Allah sejati, manusia sejati. Kalau kita punya lagu Natal, Allah sendiri dalam rupa insan. Insan itu manusia. Tidak ada manusia sekaligus Tuhan, Tuhan sekaligus manusia, itu tidak ada, hanya Yesus saja. Contoh lain adalah bahwa jalan hidupnya sudah dinubuatkan. Dia lahir di Bethlehem, Nabi Mika sudah nubuatkan. Dia akan lahir dari perawan, Nabi Yesaya sudah menubuatkannya. Dia masuk Yerusalem, naik keledai, sudah dinubuatkan. Dia mati, dia bangkit, sudah dinubuatkan semua. Tidak ada orang yang hidupnya dinubuatkan seperti Yesus. Kira-kira ada 400 nubuatan di Alkitab tentang Yesus. Dan semuanya digenapi secara sempurna kecuali beberapa yang berkaitan dengan akhir zaman. Tidak ada nabi lain yang punya nubuatan semacam itu. Bahkan dari agama sebelah pun tidak ada itu nubuatannya dalam Alkitab, dalam kitab mereka sendiri. Akhirnya mereka mesti cari-cari dalam kitab kita kan. Lalu akhirnya bilang nabi mereka ada di kitab Kidung Agung lah, di dalam Yesaya lah. Itu karena tidak ada itu. Di dalam Ulangan lah. Mati dan bangkit bagi umatnya. Mana ada pendiri agama manapun yang sama seperti itu. Semua pendiri agama itu kalau kuburannya masih ada, itu ada isi semua itu.
Tapi Yesus kuburannya hari ini masih ada, tapi kosong. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Itu satu-satunya tokoh di dunia ini. Karena itu dari sisi pendiri agamanya saja unik. Konsep Allahnya tuh unik. Karena kita mempunyai konsep Allah Trinitas atau Tritunggal. Di dunia ini ada agama yang monoteisme ketat, satu Allah, satu pribadi. Tetapi ada banyak agama triteisme, tiga Allah. Ada juga politeis, banyak Allah, banyak dewa. Tapi konsep Tritunggal, satu Allah hakikatnya dalam tiga pribadi yang esa, itu tidak pernah ada dalam konsep agama manapun. Konsep dosanya juga unik kalau kita pelajari lebih dalam. Nah, tentu itu berarti bahwa Kristen itu punya banyak keunikan dibandingkan dengan agama lain di dunia. Salah satu yang unik itu adalah konsep keselamatan di dalam Kristen, itu unik. Karena itu hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat keunikan konsep keselamatan di dalam Kristen. Nah, saya ingin berbagi 3 keunikan dari konsep keselamatan iman Kristen. Nah, yang pertama, kekristenan mempunyai prinsip Allah mencari manusia. Nah, prinsip ini unik. Tidak ada agama di dunia yang punya konsep bahwa Allah datang dan cari manusia. Nggak ada. Saya berikan kata-kata dari seorang namanya Thomas Arnold. Thomas Arnold bilang begini, perbedaan antara kekristenan dengan semua sistem agama lain sebagian besar terletak di sini, yaitu bahwa dalam agama-agama lain manusia didapati mencari Allah, sedangkan kekristenan adalah Allah mencari manusia. Semua agama mengajarkan manusia cari Allah, tapi Kristen bukan manusia cari Allah, Allah yang cari manusia. Mengapa konsepnya begini? Ini ada kaitan dengan dosa. Karena pada dasarnya dosa itu penyimpangan dari Allah. Dosa itu adalah pembelokan dari Allah sehingga manusia berdosa itu dianggap sesat. Manusia berdosa itu dianggap hilang. Coba lihat Yesaya 53 ayat 6, dibilang, kita sekalian sesat seperti domba. Kita sekalian sesat seperti domba. Mazmur 119 ayat 176, aku sesat seperti domba yang hilang. 1 Petrus 2 ayat 25, sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Jadi kita ini yang sesat. Manusia berdosa yang sesat. Manusia berdosa yang hilang. Sekarang Bapak Ibu pikir, kira-kira kalau HP-nya Bapak Ibu hilang, kira-kira Bapak Ibu yang cari HP atau HP yang cari Bapak Ibu? Yang hilang itu yang cari pemiliknya atau pemiliknya yang cari yang hilang? Harus pemiliknya kan? Makanya coba lihat kembali Mazmur 119 ayat 176 itu dibilang, aku sesat seperti domba yang hilang, carilah hambamu ini. Dia minta carilah hambamu, bukan dia langsung cari Tuhan. Waktu Tuhan Yesus utus murid-murid juga di Matius 10 ayat 6, dia bilang, pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah kepada domba yang hilang. Bukan tunggu domba itu pulang. Kalau tunggu domba pulang, domba tidak pulang-pulang. Karena itulah maka domba yang hilang itu yang harus dicari. Kalau saya ajar begini, ada orang yang begini, memang Pak, HP tidak bisa cari orangnya karena HP tidak punya otak. Tapi manusia ini punya otak, punya pikiran. Jadi manusia bisa cari Tuhan. Memang masuk akal. Tetapi kalau kita masuk kepada Alkitab, Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa manusia berdosa itu cari Allah. Kalau manusia berdosa dikasih kebebasan, dia pasti cari jalannya jalan lain. Jalan menuju kepada kebinasaan. Yesaya 53 ayat 6 bilang, kita sekalian seperti domba, sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Masing-masing kita ambil jalan sendiri. Maka tersesatlah kita. Nah, John Calvin mengomentari kalimat masing-masing kita mengambil sendiri, dia bilang begini, kita sekalian atau kita semua sesat seperti domba.
Maka artinya adalah kita semua sesat dari jalan keselamatan dan berjalan menuju jalan kehancuran. Kalau kita suruh pilih sebagai domba tersesat ini, kita pilih masuk jurang. Kita tersesat. Maka di sini terlihat bahwa memang manusia berdosa bukan HP, tetapi tetap saja manusia berdosa tidak mencari Allah. Dan Alkitab juga berkata begitu. Lihat Roma pasal 3 ayat 11. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Tidak ada. Kalau manusia cari perlindungan dari Allah banyak, cari berkat dari Allah banyak, cari keuntungan dari Allah banyak, tapi cari Allah sendiri itu tidak. Karena kalau manusia bisa cari Allah, berarti di Roma 3 ayat 11 salah. Padahal ayat ini dengan tegas mengatakan tidak ada seorang pun mencari Allah. Nah Bapak Ibu, kita kembali misalnya pada kitab Kejadian. Pada waktu Adam dan Hawa berbuat dosa, habis itu, apakah mereka mencari Allah? Tidak. Mereka malah sembunyi. Justru Tuhan yang cari mereka. Kejadian 3, 8, 9. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah. Mereka justru bersembunyi. Ayat 9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu, di manakah engkau? Jadi sejak dari awal kejatuhan manusia, kita lihat bahwa memang Allah yang mencari manusia, bukan manusia yang cari Allah. Bukan orang berdosa cari Allah, Allah yang cari orang berdosa. Kita banding dengan Yeskiel 34 ayat 16. Yang hilang akan ku cari. Perhatikan ku di situ kan besar, berarti Allah. Yang hilang akan ku cari, yang tersesat akan ku bawa pulang. Karena yang tersesat tidak bisa pulang sendiri. Dan wujud dari Allah mencari manusia, itulah yang terjadi pada waktu Yesus Kristus datang ke dalam dunia, waktu Natal itu. Makanya dalam Lukas 19 ayat 10 dia bilang, anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Jadi kita tidak cari Allah ya Bapak Ibu, Allah yang cari kita. Amin. Nah sekarang lihat Yesaya 55 ayat 6. Carilah Tuhan. Mazmur 105 ayat 4. Carilah Tuhan. Lah ini suruh cari. Apakah ini bertentangan? Tidak. Ya, ada banyak ayat juga yang mengatakan suruh kita cari Tuhan. Tapi itu tidak bertentangan. Maksudnya begini. Kalau Bapak Ibu sampai cari Tuhan, misalnya Bapak, tahu-tahu Bapak ada kerinduan cari Tuhan, itu bukan berarti Bapak yang mula-mula cari Tuhan. Pasti Tuhan sudah cari Bapak lebih dulu. Tuhan sudah bekerja di dalam diri Bapak. Baru Tuhan tanamkan kerinduan. Baru Bapak bisa mau cari Tuhan. Kalau Tuhan tidak bekerja di hati kita, tidak ada orang merindukan Tuhan. Kita itu memang baru mencari Tuhan kalau Tuhan sudah mencari kita terlebih dahulu. Tuhan sudah mengerjai kita di dalam hati kita. Sudah menanamkan rasa rindu kepada Dia dalam hati. Baru kita bisa cari. Saya kasih kata-kata dari William Barclay ya. William Barclay bilang begini. Jauh pada abad ke-12, Santo Bernardus sering mengatakan kepada para biarawannya, sepagi apapun kalian bangun dan menaikkan doa di kapel, pada pagi hari yang dingin di pertengahan musim dingin atau bahkan di tengah malam buta, kalian akan selalu menjumpai Allah sudah bangun sebelum kalian. Dia menantikan kalian. Ya, dialah yang telah membangunkan kalian untuk mencari wajahnya. Jadi kalau tahu-tahu Bapak, Mama sadar tengah malam, mau berdoa, mau cari Tuhan, sadarlah, sebenarnya Tuhan sudah lebih dulu, maka Tuhanlah yang bekerja. Jadi tidak ada orang lebih dulu mencari Tuhan. Tuhan cari kita lebih dulu. Dulu saya jauh dari jalan surga, orang yang terhilang dan sesat. Nah, kitalah seperti itu. Nah, karena itu kalau sampai saya bisa menemukan Tuhan,
Sebenarnya Tuhanlah yang menemukan saya lebih dulu. Maka seorang pernah mengatakan begini, sekarang telah kutemukan Dia yang menemukanku. Nah Bapak Ibu, kita orang berdosa, kita yang tersesat, kita yang terhilang. Lalu Tuhan cari kita. Itulah kekristenan. Semua agama lain mengajarkan manusia cari Tuhan. Sekarang saya tanya, kalau manusia cari Tuhan, bisa dapat? Kalau Tuhan menyembunyikan wajahnya, kamu cari Dia sampai dunia kiamat, juga tidak dapat. Tapi kalau Tuhan yang cari manusia, mana mungkin tidak dapat? Kamu sembunyi di gua manapun, ya kan? Sampai di hutan Toraja sana juga, ya pasti dapat, ya kan? Dan kita semua adalah orang berdosa. Kita tidak pernah cari Tuhan, menginginkan Tuhan. Tapi kalau Tuhan cari kita, Dia bisa dapat kita di mana saja. Saudara, saya dulu sering siaran radio di RRI Kupang. Satu hari habis siaran, saya pergi ke tempat parkir, datanglah seorang bapak. Rupanya dia dengar bahwa saya siaran di radio itu dan dia datang ke situ untuk menunggu saya. Selesai dia datang, saya bilang, untuk apa? Rupanya dia datang hanya untuk mengucapkan terima kasih pada saya. Terima kasih Pak. Kenapa? Karena melalui Bapaklah akhirnya saya menjadi percaya kepada Yesus. Oh ya? Bagaimana? Dia bilang, Pak, saya dulu ini pemabuk. Itu pemabuk kelas atas. Ya, high class. Satu hari dalam acara minum-minum mabuk bersama dengan teman-temannya, dia mabuk sampai jatuh di jalan situ. Teman-teman ini tidak antar dia pulang. Mereka bawa dia, lempar dia di kebun jagung. Dan dia entah seperempat atau seperdelapan sadar di kebun jagung itu. Ternyata di kebun jagung itu ada rumah penjaga kebun. Pas penjaga kebun putar radio. Dan pas khotbah saya. Dan pas di khotbah saya itu saya berteriak, hei pemabuk, bertobatlah engkau. Dan dia di dalam seperdelapan sadar tuh dia kaget. Ada suara dari mana di hutan gelap begini ya? Dan akhirnya dia benar-benar waktu tantang terakhir bangun dan berdoa. Dan dia akhirnya ikut berdoa. Dan hari itu dia terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dia bilang, saya tanya, tapi Bapak sudah bertobat betul atau tidak? Soalnya ini terimanya seperdelapan, ya. Dia bilang, ya memang saya waktu itu agak kabur-kabur Pak, tapi setelah itu benar saya sudah sadar. Dan sekarang saya cium bau minum saja rasanya mual sekali. Coba saudara pikir, bayangkan, siapa yang pergi beritakan Injil pada dia dalam keadaan model seperti itu? Tapi ternyata itu berarti di kebun jagung itu Tuhan mencari dia. Oke, coba lihat kata-kata saya kutip dari buku saya. Ya, semua agama mengajarkan bahwa manusia harus mencari Allah. Dan sebetulnya ini tidak masuk akal. Jikalau dikatakan bahwa manusia mencari Allah, itu seolah-olah menunjukkan bahwa Allah lah yang hilang. Dan karenanya manusia berusaha menemukan dia. Tapi faktanya adalah manusialah yang terhilang dan Allah lah yang mencarinya. Juga, kalau manusia mencari Allah, bagaimana dia bisa menemukannya? Mustahil. Tapi kalau Allah mencari manusia, mustahil dia tidak menemukannya. Ya, agama-agama lain berpikir mereka sedang mencari Allah, padahal mereka sedang berjalan menuju kebinasaan, kehancuran. Tapi kita bersyukur bahwa Allah yang mencari kita di dalam Kristus. Waktu Natal itu Allah mencari kita itu. Karena itulah maka kita bersyukur bahwa bukan kita menemukan Allah. Karena sampai kiamat pun kita tidak bisa menemukan Allah. Tapi Allah menemukan kita. Amin Bapak Ibu. Nah, karena itu kalau di dalam Kristen jangan pindah agama. Jangan jadi mualaf. Itu namanya melepaskan sesuatu yang sangat berharga. Maka yang pemuda-pemuda jangan pacaran dengan orang agama lain. Nanti akhirnya ujung-ujungnya meninggalkan Kristus. Juga Bapak Ibu, jangan pernah toleransi kalau anak saudara datang pacaran bawa agama lain.
Itu melawan firman Tuhan. Oke, jadi keunikan iman Kristen pertama adalah Allah mencari manusia, bukan manusia cari Allah. Sekarang yang kedua. Yang kedua ini adalah kekristenan mempunyai konsep penebusan dosa. Lebih tepatnya mungkin adalah konsep penebusan orang berdosa, tapi sering disebut juga penebusan dosa. Nah, saudara-saudara, kita seringkali berkata, Tuhan menebus kita, Kristus menebus kita. Mengapa Kristen percaya pada konsep penebusan? Tebus itu apa sih? Tebus itu artinya membayar, membeli kembali dengan membayar sejumlah harga. Kalau ibu-ibu tidak punya duit, lalu bawa itu anting emas ke Pegadaian, taruh di sana, habis itu harus tebuskan. Tebus itu tidak bisa gratis. Tebus itu ada harga yang harus kamu bayar. Sekalian bunga-bunganya, baru bisa dapat anting itu kembali. Nah, menebus itu artinya membeli kembali, membayar untuk mendapatkan kembali. Waktu Allah mencari manusia, dia mencari untuk mendapatkan kembali dengan cara menebus. Mengapa ada konsep penebusan di dalam kekristenan? Para teolog Kristen itu menjelaskannya begini, bahwa di hadapan fakta dosa, maka ada semacam tanda petik ketegangan antara keadilan Allah dan kasih Allah. Keadilan Allah itu menuntut supaya dia harus menghukum orang berdosa. Bapak Ibu, kalau ada orang membunuh orang, lalu masuk ke pengadilan dan hakim membebaskan dia, padahal nyata-nyata dia membunuh, apa saudara anggap hakimnya adil? Pasti mengatakan tidak adil. Kalau begitu adil itu bagaimana? Adil itu ya yang membunuh itu harus dihukum. Kita manusia saja merasa bahwa kalau yang bersalah bisa bebas, tidak dihukum, itu namanya tidak adil. Itu sebenarnya adalah prinsip yang penting. Karena apa? Yang berdosa itu harus dihukum. Masalahnya kita semua itu orang berdosa. Karena kita semua orang berdosa, kalau Tuhan tidak menghukum kita, Tuhan tidak adil. Supaya tetap adil, maka dia harus menghukum. Sekarang lihat Ayub 10 ayat 14. Kalau aku berbuat dosa, maka engkau akan mengawasi aku. Dan engkau tidak akan membebaskan aku daripada kesalahanku. Engkau tidak membebaskan aku dari kesalahan. Berarti pasti akan dihukum. Nahum 1 ayat yang ketiga. Tuhan itu panjang sabar dan besar kuasa. Tetapi dia tidak sekali-kali membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Yang bersalah harus dihukum. Tidak bisa tidak dihukum. Saudara bersalah, Tuhan harus hukum saudara. Saya bersalah, Tuhan harus hukum saya. Semua manusia berdosa, ya, maka semua manusia harus dihukum oleh Allah. Maka kita semua ini adalah orang-orang yang layak dihukum. Hanya, ternyata Tuhan itu bukan hanya adil, tapi dia juga mengasihi. Karena dia mengasihi, dia pengasih, penyayang, sabar, besar, berlimpah kasih setia. Ya, coba lihat Mazmur 103, 8-9. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu dia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya dia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tuhan itu karena dia mengasihi, maka dia tidak mau kita dihukum. Tapi dia adil, maka kita harus dihukum. Bapak Ibu, kalau punya anak yang bersalah, Bapak Ibu bikin apa? Biasanya yang terjadi, ada orang tua yang menghajar anaknya habis-habisan tanpa kasih. Makanya ada orang tua yang pukul anak sampai mati. Tapi ada orang tua yang saking kasihnya kepada anaknya, dia nggak bikin apa-apa, menegur anaknya juga tidak. Saudara,
Saya masa kecil itu sangat menderita di bawah pemerintahan bapak saya. Ya, ya, bapak saya kejam sekali. Kalau pukul itu membabi buta. Dan pernah satu ketika saya merusakkan motornya dia. Dan dia pukul saya dan dia mengambil batu sebesar dia betul-betul lempar ke kepala saya. Untung saya tunduk dan kena rambut sedikit sampai pintu bolong. Saya pikir kalau sampai kena mungkin sekarang saya almarhum. Ya, dan banyak sekali kasus. Sepertinya saya merasa bapak saya terlalu adil sampai tidak mengasihi saya. Memang belakangan beliau minta maaf semua ya, kesalahan ya. Tapi satu ketika saya berkunjung ke rumah seorang pendeta di Surabaya. Ini pendeta punya anak mungkin umur 6 tahun. Dan saya juga aneh, karena ini kan saya baru pertama masuk. Baru pertama masuk rumah itu dan belum pernah ketemu dengan ini anak umur 6 tahun. Tapi anak itu seperti lihat saya kayak bermusuhan. Dia pindah ke sini, dia lihat saya terus. Dia ke sini, dia lihat saya. Sebentar dia maju lihat saya. Sebentar dia ke belakang pintu, dari balik pintu dia lihat saya. Saya juga lipat tangan, dia lihat saya lihat dia. Tiba-tiba dia mendekat. Ada bapaknya sementara di situ. Dia mendekat ke saya. Tiba-tiba dia, wih! Dan dia meludah di muka saya. Saya berharap bapaknya itu tampar anak itu. Tapi bapaknya tidak melakukan, aduh nak, jangan gitu ya sayang ya, jangan gitu ya. Kelihatannya bapak ini terlalu sayang anak, sampai tidak mau menghajar anak itu. Jadi seringkali kita melihat ada yang saking, dalam tanda petik, saking adilnya, lupa mengasihi. Ada yang saking mengasihinya, lupa bertindak adil. Keadilan itu yang bersalah harus dihukum. Nah, Tuhan itu adil sehingga dia harus menghukum kita. Hukuman paling tinggi itu masuk neraka, binasa. Tapi karena dia mengasihi, dia mau supaya kita tidak masuk neraka. Ini penting saudara, karena ada banyak orang Kristen maupun orang non-Kristen pikir kalau Allah mau mengampuni dosa ya ampuni saja lah. Tidak usah pakai menghukum segala. Tidak bisa. Orang yang bersalah itu tidak bisa diampuni begitu saja. Itu tidak adil. Harus ada penghukuman. Saya kutip kata-kata dari seorang namanya Ajit Fernando. Dia bilang, jika Allah langsung mengumumkan pengampunan, maka pengampunan dijadikan murahan. Dosa kita terlalu serius untuk ditanggapi seperti itu. Kita terlalu signifikan sehingga kesalahan kita tidak bisa diperlakukan dengan begitu acuh tak acuh. Jadi, kalau ada manusia berdosa, kasih Allah menuntut untuk mengampuni. Tapi keadilan Allah menuntut untuk menghukum dan tidak membebaskannya. Lihat bilangan 14 ayat 18. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Dia mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Dia mengampuni ya. Dia mengampuni kesalahan dan pelanggaran. Tapi kalimat selanjutnya, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Dia mau mengampuni, tapi tidak membebaskan dari hukuman. Kalau pikiran kita adalah, kalau dia menghukum namanya tidak membebaskan. Kalau dia mau membebaskan, jangan menghukum. Tapi ternyata dalam satu ayat ini, dikatakan Tuhan panjang sabar, mengampuni kesalahan. Tapi pada saat yang bersamaan, dia sekali-kali tidak membebaskan dari hukuman orang yang bersalah. Jadi sebenarnya Allah mau buat apa dengan kita? Menghukum kita atau membebaskan kita? Kalau ikut keadilannya, dia harus hukum kita. Ikut kasihnya, dia harus bebaskan kita. Kalau harus dua-dua bagaimana? Kalau dia hanya menghukum kita tapi tidak membebaskan kita, dia adil tapi tidak kasih. Kalau dia membebaskan kita tapi tidak menghukum kita, dia kasih tapi tidak adil. Jadi bagaimana? Bagaimana dia tetap menghukum kita tapi kita tidak dihukum? Bagaimana saya menampar kamu tapi kamu tidak ditampar? Bagaimana Bapak Ibu? Bagaimana caranya
saya menampar kamu, tapi kamu tidak ditampar. Kan kalau saya tampar saudara, pasti saudara ditampar kan? Tapi saya harus menampar. Apapun terjadi, saya harus menampar, karena saya adil. Tapi kalau saya mengasihi saudara, saudara tidak boleh kena tampar. Jadi saya harus menampar, tapi saudara tidak kena tampar. Bagaimana caranya? Harus ada pengganti. Bapak bersalah, saya harus tampar Bapak, supaya adil. Tapi supaya Bapak tidak kena tampar, nah, Bapak geser, ada penggantinya. Ini Bapak ini mencuri jagung, maka harus ditampar. Tapi supaya Bapak tidak ditampar, ambil penggantinya. Ini pengganti tidak curi jagung ini. Ya, maka dia ditampar bukan karena salahnya. Dia ditampar bukan karena dia yang berdosa. Hanya karena dia mau mengganti Bapak. Dengan demikian, begitu saya punya hukum adalah tampar 50 kali. Begitu saya tampar, karena saya mau Bapak tidak dihukum, maka saya dipengganti, saya tampar ini 50 kali. Begitu saya tampar 50 kali, maka selesai ditampar. Kalau misalnya saya hanya tampar di sini saja 40 kali, Bapak dapat 10. Ya kan? Kalau saya tampar 45, Bapak masih dapat 5. Tapi kalau saya sudah tampar 50 kali, maka yang ditampar boleh berteriak, sudah selesai. Nah gitu ya. Sudah genap. Maka Bapak bebas. Saya tidak mungkin tampar Bapak lagi kan? Kan semua tamparan sudah diterima oleh penggantinya. Nah, itulah konsep penebusan. Dalam konsep penebusan itu harus ada pengganti. Tapi penggantinya tidak boleh sesama pencuri jagung. Karena kalau Bapak curi jagung, saya mau tampar Bapak, mau diganti ini sama saja, ini juga pencuri juga. Pencuri tidak bisa menebus pencuri. Pencuri tidak bisa menjadi pengganti buat pencuri. Karena keduanya layak dihukum sama-sama. Maka untuk mengganti orang berdosa, tidak boleh orang berdosa. Ya kan? Coba saudara bayangkan, siapa mau ganti siapa? Saudara berdosa, saya mau ganti, saya juga orang berdosa. Yang sana mau ganti saya, dia juga orang berdosa. Maka sesama orang berdosa tidak bisa saling menggantikan. Maka supaya ada pengganti, penggantinya harus tidak berdosa. Yang tidak berdosa ini siapa? Tuhan. Masalahnya Tuhan di surga sana nih. Bagaimana caranya dia mengganti? Kalau tadi kan saya bilang kan hukumannya tampar ya 50 kali. Maka penggantinya harus ditampar 50 kali. Apa sih hukumannya bagi orang berdosa? Mati. Upah dosa ialah maut. Maka penggantinya harus mati. Tapi tidak boleh berdosa. Nah sekarang yang tidak berdosa siapa? Tuhan di surga. Kalau Tuhan di surga bagaimana bisa mati? Tuhan tidak bisa mati. Nah terus bagaimana dong? Nah supaya bisa mati, dia harus jadi manusia dulu. Makanya Natal itu ada. Natal itu ada, yaitu Allah menjadi manusia supaya dia bisa dihukum mati ganti kita. Tapi kan bukankah Allah itu yang harusnya menghukum kan? Kalau Allah yang menghukum terus dia yang ganti, berarti dia dihukum dong. Coba lihat kata-kata Ajit Fernando lagi. Tetapi di sini hakimnya lah yang dihukum. Gilbert berkata, pengganti yang mati di Kalvari menyatakan dirinya sebagai hakim seluruh dunia. Oke, sekarang ini. Saya punya anak 2, kakak dan adik. Lalu saya kasih peraturan, siapa yang absen dari sekolah, tidak masuk kelas, tidak boleh makan 3 hari.
Ternyata si kakak rajin terus. Si adik absen. Kalau saya adil, saya tidak kasih makan si adik ini 3 hari. Tapi saya kasihan dia kan. Masih kecil, kalau tidak makan 3 hari, mampus dia. Maka saya harus sediakan penggantinya. Penggantinya ialah kakaknya. Jadi kakaknya yang tidak makan. Adilkah saya? Adil tidak? Tidak juga ya. Oh, ini kakak tidak bersalah kok, dia rajin-rajin, kenapa dia yang tidak makan? Kalau saya melemparkan hukuman tidak makan itu kepada kakaknya, itu tetap tidak adil. Jadi saya panggil si adik, menurut hukumnya bapak, peraturan bapak, tidak sekolah, tidak makan 3 hari. Kalau bapak tidak hukum, bapak tidak adil. Jadi hukuman harus tetap jatuh, yaitu tidak makan 3 hari. Tapi bapak sayang adik. Kalau tidak kasih makan, adik bisa innalillahi wa innalillahi raji'un. Karena itu, biar bapak sendiri yang tanggung hukumannya. Jadi bapak tidak makan, adik makan. Maka saya yang tidak makan. Kalau saya yang punya aturan, melemparkan hukuman itu kepada pihak lain, itu tidak adil. Tapi kalau saya melemparkan hukuman itu pada diri saya sendiri, sayalah yang membuat peraturan, saya yang menanggung hukuman itu, maka itu bukan ketidakadilan, tapi itu pengorbanan. Itu adalah kasih. Nah, lihat Ajit Fernando lagi. Dia memberlakukan hukum kasih. Dia mengizinkan hukum itu menyelamatkan kita. Tapi dia melakukan tanpa melanggar hukum keadilan atau membatalkan tuntutannya. Apa yang dia lakukan dalam kasih adalah untuk memuaskan tuntutan tersebut. Tuntutan keadilan tidak diabaikan atau dibatalkan. Tuntutan tersebut dipenuhi. Satu-satunya jalan Allah bisa melakukan hal tersebut adalah melalui hukuman yang ditanggung anaknya yang tanpa dosa bagi kita. Nah, karena itulah maka di sini kita, Tuhan Allah menyediakan pengganti, dan penggantinya itu adalah Yesus Kristus. Nah, nanti pada waktu dia datang ke dalam dunia itu, waktu dia mati, kemarin kita merayakan Jumat Agung itulah, itu sebenarnya peristiwa penggantian itu. Jauh hari Nabi Yesaya sudah mengatakan itu, Yesaya 53. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul, ditindas Allah. Tapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing mengambil jalannya sendiri, tapi Tuhan menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Ya. Nah, maka kalau tadi bapak yang bersalah, hukumannya sudah di sini dan selesai, saya masih pukul bapak lagi, itu namanya tidak adil. Maka saya tidak mungkin pukul bapak lagi, karena pukulannya sudah ditanggung oleh pengganti atau juru selamatnya bapak. Maka bapak pasti bebas dari hukuman. Nah, maka perhatikan baik-baik, hukuman ini harus jatuh. Tapi ada 2 kemungkinan, jatuh kepada yang berdosa atau jatuh kepada pengganti orang berdosa. Nah, agama Kristen percaya ada penggantinya. Maka kita yang harusnya dihukum, tidak dihukum, tapi hukumannya sudah dialihkan pada pengganti. Tapi kalau agama lain yang tidak punya pengganti, bagaimana? Ya hukumannya dijatuhkan atas mereka. Jadi sebenarnya enak ya jadi orang Kristen ya. Kalau saudara terganggu dengan kata enak, saya ganti saja. Inilah anugerah yang besar.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ini hikmat yang luar biasa, ya. Ini hikmat yang luar biasa. Makanya si siapa tuh namanya, William Howard Dole. Terpujilah Allah, besar hikmatnya, begitu kasihnya untuk dunia cemar, sehingga diberinya putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia. Nah, itu hikmat Allah. Ternyata hikmat Allah ini besar, ya. Sehingga keadilannya jalan, kasihnya jalan. Keadilannya jalan karena hukuman jatuh, tapi kasihnya jalan karena kita bebas. Ya, nah itulah keunikan iman Kristen. Dan konsep begini tidak ada dalam agama lain. Di dalam kekristenan, juru selamat menanggung hukuman kita. Di dalam agama lain, masing-masing tanggung hukuman sendiri. Ya, jadi mau tetap di Kristen atau mau pindah? Hanya orang bodoh yang mau pindah tuh. Dan semua yang pindah tuh sudah bodoh itu. Itu namanya kebodohan yang hakiki. Ya. Sekarang, kalau kita harus berenang menyeberang lautan Atlantik, dua pilihan. Pertama, berenang sendiri. Nyebrang tuh berenang sendiri. Kedua, ada kapal yang sudah disiapkan dan gratis. Kamu cukup naik saja. Lu pilih mana? Berenang. Kan hanya orang bodoh yang pilih berenang sendiri, kan? Ya kayak mau berenang 5 meter sudah game. Ya, kita nggak perlu berenang karena ternyata ada kapal besar yang sudah disediakan, yang namanya Yesus Kristus. Tinggal kamu percaya saja kepada Dia. Maka kamu pasti sampai di seberang, kan? Kamu pasti sampai di seberang. Dan kapal itu aman. Sudah baik-baik di kapal, kalau lompat keluar itu loh. Itu betul-betul kebodohan. Ya, jadi jangan jadi orang bodoh, ya. Ya. Oke, sekarang ketiga, terakhir. Kekristenan mempunyai konsep keselamatan karena iman saja. Seperti saya bilang tadi, tidak ada konsep tentang juru selamat di dalam agama lain. Terus bagaimana mereka bisa selamat kalau mereka tidak punya juru selamat? Nah, di sini kebanyakan atau hampir semua agama, kalau tidak mau dikatakan semua agama, berpikir mereka bisa selamat kalau mereka rajin berbuat baik, rajin beramal saleh. Lihat kata-kata dari Fritz Ridenour. Banyak agama dan sekte mengakui problem dosa, tapi solusi mereka selalu berbeda dengan solusi dari kekristenan. Sementara kekristenan mengatakan bahwa satu-satunya keselamatan dari dosa adalah iman kepada Yesus Kristus dan kematiannya yang menebus di salib, agama-agama lain mencari keselamatan melalui perbuatan-perbuatan baik atau pemeliharaan peraturan-peraturan dan hukum-hukum. Jadi mereka berbuat baik supaya nanti selamat dari hukuman Allah tadi. Bagi kekristenan, ini hal yang mustahil. Karena di dalam konsep dosa, sebenarnya tidak ada orang bisa berbuat baik yang menyenangkan hati Tuhan, itu tidak ada. Bahkan sebenarnya bagaimana Tuhan menilai
perbuatan baik kita. Coba lihat Yesaya 64 ayat 6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Segala kesalehan kami seperti kain kotor. Itu jangan salah baca ya, bukan segala kesalahan. Segala kesalehan, saleh, baik. Itu sama seperti apa? Kain kotor. Itu kain kotor itu apa? Nah, coba kita lihat Alkitab terjemahan God's Word. Dia bilang, seperti kain yang bernoda secara tetap. Jadi noda kain ini secara tetap. Noda ini tidak bisa dibersihkan. Noda ini tidak bisa dihilangkan dengan deterjen apapun. Lalu itu kain apa? Alkitab terjemahan bahasa Inggris DRB bilang, as the rag of a menstruous woman. Seperti kain dari menstruasi perempuan. Terjemahan modern King James, as a menstruation cloth. Seperti sebuah kain menstruasi. Jadi zaman dulu, orang perempuan kalau mens, itu belum ada pembalut zaman modern. Maka mereka pakai kain pembalut zaman itu. Nah, segala kesalehan perbuatan baik kamu, itu nilainya sama seperti kain pembalut. Jadi, kalau kamu mau masuk surga pakai perbuatan baik, itu sama dengan Tuhan, Tuhan saya mau masuk surga. Ini tiketnya apa? Kain pembalut. Kau gila kah? Surga itu terlalu suci, sehingga tidak bisa dimasuki oleh orang dengan perbuatan baik macam apapun. Cindy Jones bilang begini, kamu bisa mencoba menyeberang lautan Atlantik dalam sebuah perahu kertas, sama seperti kamu mau ke surga dengan perbuatan-perbuatan baikmu sendiri. Tahu perahu kertas yang mungkin masih kecil kita bikin-bikin perahu dari kertas, suruh tet. Nah, itu coba suruh itu perahu kertas menyeberang lautan Atlantik. Bisa? Mustahil. Kalau kamu mau masuk surga dengan berbuat baik, nggak bisa. Sebenarnya bisa. Kalau kamu berbuat baik, mau masuk surga bisa. Asal tidak boleh ada satu dosa. Berbuat baik sempurna dan tidak boleh ada satu dosa. Begitu ada satu dosa, kamu masuk neraka. Sekarang coba pikir, di dunia ini siapa orang baik yang tidak ada dosa? Sebaik-baik apapun ada dosa kan? Dan syarat masuk neraka itu dosa satu. Dengar baik-baik, syarat masuk neraka itu dosa satu saja. Upah dosa ialah maut, bukan upah dosa-dosa. Satu saja, tunggal. Upah dosa ialah maut. Jadi begitu kamu dosa satu, kamu masuk neraka. Jadi dia punya, dia baiknya 99%. Hanya 1% saja dosa, tetap masuk neraka. Ya, maka tidak ada orang bisa selamat menurut perbuatan baiknya. Martin Luther bilang begini, ajaran sesat yang paling terkutuk atau paling jahat, paling merusak yang pernah menggoda pikiran manusia adalah gagasan bahwa entah bagaimana dia bisa membuat dirinya sendiri cukup baik sehingga layak untuk hidup dengan Allah yang Maha Suci. Sekarang saya tanya, kalau hukum Tuhan 100, Bapak Ibu taat 99, langgar 1, salah berapa? Ada 100 peraturan. Saudara lakukan 99. Tidak lakukan 1. Salah berapa? Salah 100. Kok bisa Pak Pendeta? Yakobus. Lihat Yakobus 2, 10 dan 11. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tapi mengabaikan satu bagian daripadanya, dia bersalah terhadap. Sebab ia yang mengatakan jangan berzina, ia mengatakan jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tapi kamu membunuh, maka kamu pelanggar hukum juga. Barang siapa menuruti seluruhnya 99, mengabaikan satu, bersalah terhadap. Kembali itu ayat tadi itu. Ya, ayat 10-nya.
Barang siapa mengetahui seluruh tapi mengabaikan satu, dia bersalah terhadap seluruhnya. Jadi lakukan 99, tidak lakukan satu, salah 100. Ini kita bukan pakai matematika, kita pakai firman Tuhan. Jadi bayangkan, orangnya itu baik ya, murah hati, suka bantu tetangga, tidak bikin kacau dengan orang, ya, tidak iri hati, tidak membunuh, tidak berzina, tidak selingkuh, tidak curi, tidak macam-macam. Semua dilakukan. Kurang satu saja, utang tidak bayar. Maka dia bersalah terhadap seluruhnya. Maka dia mesti masuk neraka juga. Jadi kalau sudah model begini, saudara, itu orang agama lain yang pikir mereka bisa masuk surga dengan mereka berbuat baik itu. Apakah mereka berbuat baik, mereka tidak ada dosa? Kalau ada satu saja mereka tidak bisa selamat. Nah, inilah uniknya Kristen. Makanya kekristenan, ingat semboyan reformasi, sola fide, hanya iman. Lihat Roma pasal 3, 27-28. Jika demikian, apa dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman, bukan karena dia melakukan hukum Taurat. Hukum Taurat itu kan firman. Jadi kalau saudara melakukan firman dengan tujuan selamat, itu justru saudara tidak selamat. Tidak boleh berjuang dengan kekuatan sendiri untuk selamat. Orang yang berjuang untuk selamat dengan kekuatan sendiri pasti tidak selamat. Karena keselamatan itu pemberian, anugerah, hadiah. Efesus 2, 8-9. Sebab karena kasih karunia itu apa? Kalau ibu kerja di rumah saya, sebagai pembantu, saya kasih 5 juta, itu namanya gaji. Upah. Tapi kalau ibu tidak kerja sama saya kasih 5 juta tiap bulan, itu namanya kasih karunia. Jadi kasih karunia itu si penerimanya tidak layak. Sudah begitu, coba ibu tidak kerja sama saya, ibu keliling satu Toraja sana fitnah saya, tapi saya kasih 5 juta tiap bulan. Oh, itu kasih karunia yang terlalu besar. Itu amazing grace. Nah, kita ini kan orang berdosa yang melawan Tuhan, tapi Tuhan masih kasih karunia. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh apa? Iman. Itu bukan hasil usahamu, ya, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri. Bukan karena kamu baik maka Tuhan selamatkan kamu. Tidak. Kamu ini layak masuk neraka. Kita semua ini layak masuk neraka. Galatia 2. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, tapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Maka saudara, ingat, selamat itu hanya karena iman. Bukan perbuatan, bukan iman tambah perbuatan. Apakah berarti orang Kristen tidak berbuat baik? Tidak juga. Kita harus berbuat baik, tapi bukan untuk selamat. Kalau untuk selamat, beriman saja. Nanti sudah selamat, bukti bahwa kamu betul-betul sudah selamat, kamu akan berbuat baik. Kamu selamat karena iman. Untuk bersyukur kepada Tuhan, kamu harus berbuat baik. Maka berbuat baik bukan syarat keselamatan. Berbuat baik itu adalah buah keselamatan. Ada orang sakit, lalu dia minum obat, lalu dia sembuh, lalu dia olahraga. Sakit, minum obat, sembuh, olahraga. Yang bikin dia sembuh ini apa? Minum obat atau olahraga? Minum obat. Apa bukti bahwa dia sudah sembuh? Dia bisa olahraga. Kalau dia berteriak-teriak, saya sudah sembuh, coba olahraga, seperti ayam mati, artinya, waduh, bapak ini sebenarnya belum sembuh, hanya ngaku-ngaku di mulut bahwa sembuh.
Nah, orang berdosa, beriman, selamat, berbuat baik. Apa yang bikin dia selamat? Berbuat baik? Bukan. Berimannya yang bikin selamat. Apa bukti kamu betul-betul beriman? Yaitu kamu bisa berbuat baik. Tapi kalau dia teriak, saya sudah selamat, tapi mabuk dari tahun 1970 sampai 2025. Tidak berubah-berubah juga. Kayaknya aneh ini. Bapak mungkin hanya mengaku saja. Nah, itu yang Yakobus bilang, iman tanpa perbuatan mati. Jadi Yakobus dengan Paulus itu tidak bertentangan. Tidak. Paulus berbicara tentang syarat keselamatan. Yakobus menuntut bukti iman. Karena itulah maka jangan berpikir untuk berbuat baik lalu selamat. Selamat itu cukup dengan iman. Makanya Yohanes 3:16, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Perbuatan baik kita tidak bisa tutup dosa kita. Nggak bisa. Bapak Ibu kalau bikin kesalahan satu, orang lapor Bapak Ibu ke polisi, mau disidang di pengadilan, apakah bisa Bapak Ibu bilang, saya juga sudah buat baik Pak Hakim, jadi jangan hukum saya? Kan tidak bisa. Berbuat baik itu urusan lain, tapi kamu bersalah tetap harus dihukum. Nah, karena itulah maka disinilah kekristenan. Kenapa Tuhan hanya menuntut iman? Karena penyebab dosa itu tidak beriman. Yohanes 18 ayat 8, 9. Dan kalau ia datang, ia menginsafkan dunia akan dosa. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepada Aku. Dosa berhubungan dengan ketidakpercayaan. Ibrani 3:12. Hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan tidak percaya. Tidak percaya itu jahat. Karena itulah maka Tuhan hanya menuntut kepercayaan. Maka di sini kita bisa lihat semua agama lain berjuang dengan kekuatan sendiri untuk selamat. Tapi kekristenan tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tapi mengandalkan juru selamatnya, imannya berjuru selamat. Saya kutip kata-kata dari seseorang anonim. Agama berkata, capailah. Injil berkata, dapatkanlah. Agama berkata, berusahalah. Injil berkata, terimalah. Agama berkata, cobalah. Injil berkata, percayalah. Agama berkata, lakukan ini. Injil berkata, sudah dilakukan. Dilakukan siapa? Dilakukan Kristus bagi kita. Nah, nanti sudah selamat, jadi jangan pernah pikir berbuat baik supaya selamat. Nanti sudah tidak selamat. Beriman saja. Terima dia sebagai juru selamat dan Tuhan. Nanti selamat. Habis selamat, baru berbuat baik. Sekarang lihat urut-urutannya. Efesus 2, 8-10. Saudara lihat saya kasih warna berbeda ya, warna biru ini ya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang memegahkan diri. Ayat 10, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Berarti pekerjaan baiknya belakangan, setelah iman. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, maka di sini kita penting bagi kita. Banyak kita orang Kristen hanya KTP saja Kristen. Karena nenek moyang kita, bapak mama, opa oma Kristen, kita otomatis jadi Kristen dari zaman Belanda sana gitu sudah Kristen. Tapi kita tidak pernah percaya Yesus secara pribadi. Karena itu tidak menjamin keselamatan kita. Ingat, jabatan paling tinggi dalam perjanjian baru itu rasul. Dan Yudas Iskariot salah satu rasul. Dan dia tidak selamat. Kalau rasul tidak selamat, paling tinggi, tidak ada jaminan bahwa jabatan-jabatan di bawah itu pasti selamat. Maka pendeta belum tentu selamat. Majelis belum tentu selamat. Penatua diaken belum tentu selamat.
apalagi jemaat. Karena itu maka kita harus benar-benar terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan kita. Sederhana sekali. Pak, kok mudah ya? Iya. Kenapa? Karena yang sukarnya sudah ditanggung Kristus. Dikasih mudah kok mau yang sukar. Itu sama seperti tadi dikasih kapal tinggal naik kok mau pilih berenang gitu loh. Ya kan? Nah, ingat keselamatan kita itu bukan murahan, terlalu mahal. Makanya untuk membayar itu harus dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus seperti darah anak domba. Kamu tidak ditebus bukan dengan emas dan perak, bukan dengan barang-barang, darah yang mahal. Keselamatan begitu mahal, dan dia sudah bayar lunas utang itu, menebus. Kita pasti selamat. Makanya tadi saya bilang tadi itu ya, kalau di atas kayu salib Yesus waktu menderita semua lalu dia bilang apa? Sudah selesai. Utangmu sudah selesai. Utang dosa. Karena dosa itu hutang ya Rabbana. Tiap kali saya bilang, tiap kali kalau saya mengingat itu saya selalu bersyukur. Karena kalau di atas kayu salib Yesus bilang, hampir selesai. Maka saya pasti tetap binasa. Atau Yesus bilang, sebagian besar sudah selesai. Saya pasti binasa juga. Karena kalau Yesus menanggung dosa saya banyak, saya tanggung satu saja, harus masuk neraka. Tapi dia bilang, sudah selesai. Tetelestai, bahasa Yunaninya. Sudah lunas. Tidak ada di slide, tapi di Kolose 2 ayat 14 itu ya, nanti sudah baca di sana. Dia telah membayar surat hutang kita dengan melakukan semuanya di atas kayu salib. Kalau begitu, apakah orang Kristen pasti diselamatkan? Kalau dia cuma Kristen kulit luarnya saja KTP-nya, dia pasti tidak selamat. Tapi kalau dia Kristen sungguh-sungguh dengan menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, dia pasti diselamatkan. Bukan karena dia baik. Kita ini biarpun sudah percaya Yesus juga masih ada dosa juga. Tapi jasa Kristus di atas kayu salib, itu yang memastikan keselamatan kita. Bukan tangan kita yang kuat memegang Tuhan, tapi tangan Tuhan yang kuat memegang kita. Itu yang memastikan keselamatan kita. Jadi Kristen punya 3 keunikan dalam konsep keselamatan. Pertama, Allah cari manusia. 2, konsep penebusan dosa. Dan ketiga, konsep selamat karena iman saja. Yang begini tidak ada dalam agama lain. Karena itu, jadi Kristen sungguh-sungguh. Jadi orang Kristen yang betul-betul beriman menyambut Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan. Dan setia. Ya, sekali lagi, nggak boleh jadi mualaf. Jangan biarkan anak saudara jadi mualaf. Cucu saudara jadi mualaf. Itu bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, jangan bodoh. Banyak yang bodoh lalu masuk ke sana juga sebenarnya disayangkan, tapi biarlah yang bodoh-bodoh kumpul sana aja lah. Daripada banyak-banyak di sini. Tuhan memberkati kita.